Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 105, Melawan Orang Suci Bela Diri. Tertinggi, Luo Xiu, kita bertemu lagi. Di luar persatuan master penempaan, Peng Cheng memandang Luo Xiu sambil tersenyum. Dia adalah orang suci bela diri tertinggi di level ke-9 pemurnian ilahi. Dia yakin Luo Xiu tidak dapat kabur kecuali dilindungi oleh para kultivator serikat berburu ketika bertemu dengannya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Luo Xiu hanya menatap Peng Cheng dengan dingin. Di belakangnya, ada 4 Grandmaster bela diri bawaan, yang pasti merupakan orang-orang yang telah mengawasi di depan gerbang serikat berburu. Terlihat jelas bahwa Peng Cheng yakin dengan kekuatannya sendiri, sehingga tidak meminta bantuan dari orang yang lebih banyak. Diakah Sura? Dia terlihat sangat muda. Dia sudah sangat kuat di usia yang begitu muda. Dia pasti akan menjadi sangat hebat di kemudian hari. Sayang, gerbang guntur mengutus pelindung, Peng Cheng, seorang orang suci bela diri tertinggi. Tidak ada serikat berburu, dan tidak ada yang bisa melindungi Luo Xiu. Sejumlah orang di sekitar mulai membicarakannya. Peng Cheng menatap Luo Xiu dan mendapati bahwa Luo Xiu tidak menunjukkan kegugupan atau ketakutan sama sekali di hadapannya. Hal ini membuatnya mengerutkan alis. Luo Xiu, demi Meng Yao, selama kamu menyerah, aku tidak akan menyakitimu, ujar Peng Cheng dengan suara rendah. Menyerah? Luo Xiu menyeringai. Apa perbedaan antara menyerah dan bunuh diri? Belum lagi dia telah membunuh begitu banyak pejuang dari gerbang guntur, sehingga dia bisa melihat Peng Cheng menatapnya dengan mata serakah. Peng Cheng pasti menginginkan rahasianya. Terkadang, kultivator seni bela diri memiliki indera yang tajam, dan Luo Xiu percaya kepada intuisinya bahwa Peng Cheng benar-benar berniat buruk terhadapnya. Jika kamu ingin menangkapku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Luo Xiu mendengus dan berjalan maju. Sombong, senyum di wajah Peng Cheng menghilang dalam sekejap. Dia bergerak cepat dan berubah menjadi bayangan. Dia menggunakan keterampilan gerakan dengan basis kultivasi orang suci bela diri tertinggi. Dengan demikian, sulit untuk menangkap gerakannya dengan mata telanjang. Seseorang hanya dapat merasakannya melalui penglihatan indera spiritual. Dengan bantuan indera spiritual dan vital sejati, orang suci bela diri dapat mengalahkan Grandmaster bela diri bawaan dengan mudah. Hanya dalam sekejap, Peng Cheng muncul di depan Luo Xiu. Dia mengulurkan satu tangan dan membentuk vital sejati di antara jari-jarinya. Udara bergetar dan menderu. Kemudian, dia membuka kelima jarinya dan meletakkannya pada leher Luo Xiu. Peng Cheng tidak menyerang diri dengan menggunakan seni bela diri. Sebagai orang suci bela diri tertinggi, jika dia menggunakan seni bela diri untuk bertarung melawan Grandmaster bela diri bawaan, dia akan terlihat konyol. Meski demikian, serangan yang membentuk vital sejati itu sangat cepat dan kuat, serta tak terhentikan. Bahkan kultivator seni bela diri pada tahap awal tingkatan pemurnian ilahi tidak bisa menangkal serangan itu. Di antara kerumunan, Yuan Yu menyaksikan adegan tersebut. Matanya menyipit, dan dia siap menyelamatkan Luo Xiu kapan saja. Sementara itu, Luo Xiu tiba-tiba melemparkan pukulan ke telapak tangan Peng Cheng. Semua orang kaget ketika melihat adegan tersebut, dan berpikir apakah Luo Xiu sudah gila. Bagaimana mungkin dia bisa melawan vital sejati dari orang suci bela diri tertinggi dengan basis kultivasi Grandmaster bela diri bawaan? Apakah dia mengira dirinya memiliki tubuh perang tingkat atas? Peng Cheng juga tampak sedikit terpana, tetapi kemudian dia menyeringai. Dia tentu mengenal Luo Xiu, yang terkenal sebagai Sura di dekat kuil guntur, telah menunjukkan kekuatan fisik dari tubuh perang tingkat lanjut. Tubuh perang tingkat lanjut dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara Grandmaster bela diri bawaan, tetapi itu tidak cukup di depan seorang orang suci bela diri tertinggi seperti Peng Cheng. Dalam sekejap mata, tinju Luo Xiu bertemu dengan telapak tangan Peng Cheng. Vital sejati dari orang suci bela diri tertinggi sekokoh batu besi. Meskipun Luo Xiu tidak memiliki tubuh perang tingkat atas, kekuatan tubuh perang tingkat lanjutnya setara dengan tubuh perang tingkat atas biasa setelah transformasi jiwa kekal sebelumnya. Ini berarti tubuhnya setara dengan senjata perang tingkat manusia tertinggi. Diiringi bunyi ledakan, kekuatan yang besar disalurkan ke Peng Cheng dan membuat ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia berpikir, kekuatan yang sangat besar. Basis kultivasi seorang orang suci bela diri tertinggi bukan sekedar nama. Peng Cheng menghilangkan kekuatan tersebut dengan mudah, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Luo Xiu mundur lebih dari 10 meter. Dia berada di level ke-9 pemurnian ilahi. Aku tidak bisa mengalahkannya, gumam Luo Xiu.
Luo Xiu menyipitkan matanya, dan tangan kanannya mati rasa dan sakit. Jika dia tidak mengalami transformasi jiwa kekal, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan tadi. Aku kaget melihatmu dapat menahan satu serangan dariku. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Setelah lebih dari 10 tahun, aku mungkin bukan tandinganmu. Sambil menyeringai, Peng Cheng berkata, tapi takutnya kamu tidak memiliki waktu sebanyak itu. Oh ya, Luo Xiu tersenyum sedikit. Kemudian, dia melintas dan menggunakan keterampilan gerakan kemampuan mengejar angin dan bulan. Sejak awal, Luo Xiu tidak berniat untuk melawan Peng Cheng secara langsung. Dia tahu betul meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak mampu mengalahkan seorang kultivator di level ke-9 pemurnian ilahi. Kamu ingin kabur? Tidak semudah itu, seru Peng Cheng. Mata Peng Cheng berbinar. Dia terbang ke udara dan mengejar Luo Xiu. 4 Grandmaster bela diri bawaan yang datang bersamanya juga mengikutinya, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat, dan hanya dalam beberapa saat, mereka tertinggal jauh dan tidak melihat Peng Cheng. Orang suci bela diri bisa terbang di udara dan memiliki keunggulan dalam kecepatan. Meskipun kemampuan mengejar angin dan bulan Luo Xiu adalah seni bela diri peringkat ke-7 yang telah mencapai tingkatan kelengkapan, dia berhasil disusul oleh Peng Cheng. Matilah, dengan satu lambaian tangan, vital sejati Peng Cheng menyebar dan terjalin menjadi jaring besar guntur dan kilat, lalu menyerbu ke arah Luo Xiu. Ada keributan di jalan, dan semua orang di jalan melarikan diri ke segala penjuru karena takut terkena serangan. Ketika jaring guntur dan kilat hendak menyelimuti Luo Xiu bergerak lebih cepat dalam sekejap. Tubuhnya meluncur di udara dengan aneh dan lolos dari jaring tersebut. Luo Xiu menggunakan keterampilan mengerahkan kekuatan ilmu pedang kecepatan. Brengsek, kamu tidak akan bisa pergi begitu saja. Senyum di wajah Peng Cheng menghilang tanpa jejak, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia akan membunuh Luo Xiu dengan menggunakan basis kultivasi orang suci bela diri tertinggi. Jika dia berhasil membunuh Luo Xiu, tidak peduli rahasia dan peluang apa yang diperoleh Luo Xiu, semua itu akan menjadi miliknya. Peng Cheng mengeluarkan pedang perang dari cincin penyimpanannya. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyebar, dan vital sejati disalurkan ke dalam pedang perangnya. Tebasan guntur, Peng Cheng menggunakan seni bela diri peringkat ke-6. Dengan basis kultivasinya sebagai seorang orang suci bela diri tertinggi, serangan tersebut jauh lebih kuat daripada seni bela diri peringkat ke-7 yang digunakan Luo Xiu. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri yang digunakan oleh kultivator seni bela diri yang berada di tingkatan lebih rendah, hasilnya jauh lebih lemah daripada keterampilan bela diri biasa yang dilakukan oleh kultivator seni bela diri yang berada di tingkatan lebih tinggi. Inilah perbedaan dalam basis kultivasi. Cahaya biru meledak dari pedang perang, dan sinar petir yang terang dan menyilaukan menembus udara hingga menyebabkan retakan. Petir yang tak terhingga itu membentuk tornado. Beberapa pejalan kaki yang tidak berhasil kabur tepat waktu juga terkena dampaknya. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas dan terluka. Selain itu, ketika Peng Cheng menggunakan seni bela diri ini, dia melepaskan tekanan dari seorang orang suci bela diri tertinggi dan mengunci Luo Xiu dengan indera spiritualnya, sehingga membuat Luo Xiu tidak dapat mengelak dan hanya bisa menahan serangannya secara langsung. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bela diri bawaan menahan serangannya? Namun, sesaat kemudian, ekspresi Peng Cheng tiba-tiba berubah. Luo Xiu melepaskan diri dari penguncian dan indera spiritualnya dalam sekejap mata. Seperti pusaran merah darah, niat membunuh yang melonjak mengelilingi Luo Xiu. Setiap niat membunuh itu terlihat seperti cahaya pedang merah darah yang nyata, tajam dan tak tertandingi. Kesadaran bela diri pedang, sebelumnya, Luo Xiu bahkan bisa menyingkirkan tekanan serangan dari Yuanan yang merupakan raja bela diri dengan kesadaran bela diri pedang. Penguncian indera spiritual dari seorang orang suci bela diri tidak ada apa-apanya. Itu kesadaran seni bela diri. Peng Cheng semakin ingin membunuh Luo Xiu. Dia sudah berada di level ke-9 pemurnian ilahi, tapi dia belum menguasai misteri kesadaran seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bela diri bawaan menguasai kesadaran seni bela diri? Dia tidak bisa membiarkan Luo Xiu hidup, jika tidak, Luo Xiu akan menjadi masalah baginya di kemudian hari. Badai petir yang dibentuk oleh tebasan guntur meruntuhkan sebuah bangunan dan menimbulkan debu di seluruh langit. Akan tetapi, serangan tersebut tidak mengenai Luo Xiu, karena Luo Xiu telah melarikan diri setelah melepaskan diri dari penguncian indera spiritual. Seorang orang suci bela diri tertinggi tidak berhasil mengalahkan Grandmaster bela diri bawaan setelah 3 serangan. Hal itu membuat wajah Peng Cheng menjadi muram. Dia mengaktifkan indera spiritualnya dan segera menemukan Luo Xiu lagi. Namun, Peng Cheng merasa semakin tertekan ketika indera spiritualnya mengunci Luo Xiu lagi. Dia menemukan bahwa Luo Xiu sudah berdiri di depan gerbang serikat berburu. 4 perkumpulan terbesar berada tidak jauh dari satu sama lain. Ketika Peng Cheng gagal menangkap Luo Xiu setelah 3 serangan, Luo Xiu menemukan kesempatan dan melarikan diri ke serikat berburu. Kesadaran pedang membunuh yang tajam menembus kunci indera spiritual tersebut. Peng Cheng menatap Luo Xiu dengan mata penuh amarah.
Kekuatan orang suci bela diri tertinggi tidak sekuat yang kubayangkan, ujar Luo Xiu. Berada ratusan meter jauhnya, Luo Xiu juga menatap Peng Cheng di udara dengan sedikit ejekan di matanya. Matilah, kemarahan melonjak di hati Peng Cheng, tetapi adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Yuanan masih teringat jelas di benaknya, sehingga dia tidak berani mengejar ke gerbang serikat berburu sama sekali. Luo Xiu menyeringai lagi, kemudian, dia mengabaikan Peng Cheng dan berjalan memasuki serikat berburu. Nak, apakah kamu telah membentuk energi vitalitas menjadi vital sejati? Apakah kamu sudah berada setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi? Tanya Yuanan. Begitu Luo Xiu kembali, dia bertemu dengan kepala Yuanan. Yuanan menatap Luo Xiu dan berkata, basis kultivasi Peng Cheng berada setingkat lebih tinggi dari milikmu. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri darinya. Sebagai seorang raja bela diri di level kelima tingkatan raja, Yuanan dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi di luar dengan indera spiritualnya yang kuat. Luo Xiu tersenyum dan berkata dengan rendah hati, tanpa Tuan Shen, saya tidak akan bisa mencapai ini setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Yuanan tersenyum dan berkata, itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Kamu bisa menerobos ke tingkatan lebih lanjut di bawah situasi yang mengancam nyawa. Berbicara tentang hal itu, meskipun Yuanan telah hidup selama ratusan tahun, dia masih mengagumi keberanian pemuda yang baru berusia 15 tahun ini. Setidaknya, dia tidak memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat dalam seni bela diri ketika dia masih muda. Jika tidak, dia tidak akan terhambat di tingkatan raja. Itu tidak berarti dia tidak memiliki kemauan dan keyakinan. Dia hanya bisa merasakannya. Tuan Shen, sekarang saya berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi. Apa yang bisa saya lakukan agar bisa terbang di langit? Luo Xiu mengungkapkan pertanyaannya. Ketika dia berada di Balai Seni Bela Diri Oingyun, Master Balai Seni Bela Diri berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi dan dapat menggunakan gerakan terbang di udara. Luo Xiu telah mencapai level yang sama, tetapi dia masih tidak dapat menguasai kunci dari gerakan terbang di udara. Jika dia bisa menggunakan gerakan terbang di udara, kecepatannya pasti akan meningkat lagi. Dia bisa melakukan kultivasi teknik melarikan diri yang tercatat dalam keterampilan gerakan peringkat ke-7, yaitu kemampuan mengejar angin dan bulan. Mendengar ini, Yuanan melebarkan matanya dan tidak bisa menahan tawa, lalu memarahi Luo Xiu, kamu terlalu serakah, nak. Hanya orang suci bela diri yang dapat menguasai gerakan terbang di udara. Kultivator yang berada setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi dapat menggunakan gerakan ini karena mereka telah membentuk indera spiritual dan mengembangkan vital sejati selama puluhan tahun. Kamu sudah setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi dalam waktu singkat dan belum membentuk indera spiritual. Apakah kamu ingin terbang di langit?